Bab 013. Beberapa hari berlalu, Adelio selalu berkunjung ke kafe milik Hansen. Salah satu alasan utamanya berkunjung ke sana tentu saja ingin bertemu dengan Kayla atau sekedar memperhatikan gerak-gerik Kayla. Tak lupa, sesekali Adelio juga tebar pesona pada Kayla walau wanita itu tidak pernah terlihat tertarik kepada dirinya. "Kamu datang lagi." Hansen menggelengkan kepala saat melihat kedatangan Adelio untuk yang kesekian kalinya di kafe miliknya siang itu. Bukan hanya berkunjung kembali ke kafe miliknya, Adelio juga sudah merubah penampilannya dengan memotong rambutnya. "Iya, aku ingin jadi salah satu orang yang menambah omset kafe milikmu setiap harinya," balas Adelio. Tentu saja alasan tersebut tak sepenuhnya dusta karena Adelio memang setiap hari membeli makanan atau minuman di sana dengan nominal atau jumlah yang cukup besar. Hansen tentu tak mudah mempercayainya begitu saja. Apalagi ia tahu ketertarikan sepupunya itu pada salah satu pelayan di kafe miliknya. "Sebutkan alasan lain dari yang satu itu," titah Hansen. Dia menatap Adelio dengan tatapan intens menanti jawaban dari pria itu. "Kurasa kau sudah mengetahui jawabannya. Jadi aku tak ingin menjawabnya," balas Adelio dengan tersenyum miring. Hansen mendengus mendengarnya. Dia sudah menebak hal tersebut. Dan dia hanya bisa bersabar untuk kembali memberikan pengertian pada Adelio agar tidak terlalu mengharapkan Kayla. Di tengah percakapan keduanya yang belum usai, Kayla yang menjadi target Leo setiap datang ke sana, nampak menunjukkan batang hidungnya. Wanita itu tersenyum menatap wajah Hansen dan Adelio saat melewati tubuh keduanya. Senyuman yang Kayla berikan kepada dirinya membuat jantung Adelio berdebar-debar tak karuan. Padahal Kayla hanya sekedar menatap wajahnya sambil tersenyum, namun sudah membuatnya jadi salah tingkah. "Hansen, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada dirimu," kata Adelio tanpa mengalihkan pandangannya dari Kayla. Dahi Hansen seketika mengkerut mendengar perkataan Adelio. "Maksudnya bagaimana? Kenapa kau berterima kasih kepadaku?" tanya Hansen, merasa tak mengerti dengan perkataan Adelio. "Tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin berterima kasih kepada dirimu karena sudah mempekerjakan pelayan seperti Kayla yang akhir-akhir ini sudah berhasil membuat aku jatuh cinta setiap kali melihat wajahnya." Hansen hampir saja terbatuk mendengarnya. Apa dia tidak salah dengar dengan perkataan menggelikan yang keluar dari mulut Adelio? "Sudah kubilang jangan terlalu berharap kepada dirinya. Kenapa kamu masih bandel aja?" tanya Hansen malas. Sudah beberapa kali ia harus mengulang perkataan yang sama pada Adelio. "Bandel gimana sih maksud kamu, Hansen? Memangnya kenapa kalau aku tertarik kepada dirinya? Gak ada yang salah bukan? Dia juga belum menikah. Jadi aku masih memiliki kesempatan untuk mendekatinya bukan?" Hansen terdiam. Jika dipikir-pikir kembali, sepertinya perkataan Adelio baru saja tak sepenuhnya salah. Pasalnya, Kayla memang benar belum menikah dan tidak ada alasan yang kuat baginya untuk melarang Adelio untuk mendekati Kayla. Tapi, perkataan Hansen tergantung di udara. Dia jadi teringat kembali dengan sikap Vano pada Kayla. "Tapi apa?" tanya Adelio, menatap bingung wajah Hansen yang tidak selesai dalam berbicara. Hansen menggelengkan kepala. Sepertinya kurang tepat kalau dirinya melanjutkan perkataannya tadi pada Adelio. Apalagi ia tidak dapat memastikan pemikirannya tentang perasaan Vano pada Kayla. Adelio pun tak lagi banyak bertanya pada Hansen. Yang menjadi fokusnya saat ini bukanlah percakapannya dan Hansen lagi, tapi sosok wanita yang sudah sejak beberapa waktu belakangan ini menjadi incarannya. Terserah dia saja mau berbuat apa. Hansen memilih tak lagi memikirkannya. Karena jika ia memikirkan hal tersebut, hanya akan membuat kepalanya menjadi sakit saja. Untuk permasalahan rasa suka Adelio kepada Kayla, Hansen berpendapat jika hal tersebut bukanlah urusannya. Walau beberapa kali dapat merasakan rasa tidak nyaman Kayla kepada dirinya, namun Adelio tak gentar untuk mendekati wanita itu. Dia terus saja gencar mendekati Kayla, dan mencari kesempatan untuk bisa dekat dengan Kayla. Setelah beberapa kali mencoba dan selalu berujung kegagalan,
akhirnya Adelio mendapatkan kesempatan untuk bisa dekat dengan Kayla. Adelio yang saat itu kebetulan masih berada di dalam kafe, melihat ke arah Kayla yang kini sedang bingung bagaimana caranya pulang ke rumah dengan kondisi cuaca di luar masih hujan deras. Merasa mendapatkan kesempatan untuk hal tersebut, Adelio bergegas keluar dari dalam kafe dan mendekati Kayla yang saat ini masih berdiri dengan kedua tangan bersedekap di dada. "Kayla," panggil Adelio dengan suara yang terdengar sedikit berat. Pandangan Kayla yang tadinya tertuju ke depan, kini berputar ke arah Adelio. "Tuan Adelio," kata Kayla. Adelio memperhatikan wajah wanita itu. Semakin lama ia memandang Kayla, semakin jatuh hati saja ia pada wanita itu. "Kenapa kamu berdiri di sini dari tadi? Memangnya kamu gak mau pulang?" tanya Adelio. Kayla menghela napas, kemudian menjawab pertanyaan Adelio. "Gimana aku mau pulang? Hujannya lebat begini," keluh Kayla. Adelio menganggukkan kepala, mengerti dengan maksud perkataan Kayla. "Sepertinya hujannya bakalan awet. Gimana kalau aku anterin kamu pulang aja?" tawar Adelio. Dia tentu tak akan menyia-nyiakan kesempatan yang ada saat ini untuk mendekati Kayla. "Tidak perlu. Aku bawa motor ke sini," balas Kayla seadanya. "Aku tahu. Tapi kamu gak mungkin pulang menggunakan motor dengan kondisi seperti saat ini bukan?" tanya Adelio. "Mungkin saja. Aku bisa pakai mantel dan helm," balas Kayla. "Tapi kamu akan tetap basah, Kayla. Daripada kamu pulang basah-basahan dan akhirnya membuat kamu jadi demam nantinya, lebih baik aku antarkan pulang saja," kata Adelio kembali memberikan penawaran kepada Kayla. Kayla hendak memberikan jawaban untuk menolak ajakan Adelio. Namun belum sampai niat tersebut ia lakukan, terdengar suara petir yang sangat keras dan membuat Kayla yang mendengarnya jadi terkejut dibuatnya. "Kayla, aku pikir kau harus menerima tawaran dariku. Lihat saja sekarang, bukan hanya hujan deras, tapi petir dan gemuruh juga sudah saling bertautan," kata Adelio, berharap setelah ia mengatakan hal tersebut, Kayla akan luluh dan menerima ajakannya untuk pulang bersama. Kayla terdiam. Dia menimbang perkataan Adelio. Jika dipikir-pikir kembali, sepertinya perkataan Adelio itu benar. Jikapun ia menunggu sampai hujan reda, sepertinya akan lama. "Jangan terlalu banyak pikir, Kayla. Aku hanya ingin membantu mengantarkan kamu pulang saja. Aku juga bukanlah orang yang berniat jahat kepadamu," kata Adelio. Kayla masih saja menimbang ajakan Adelio. Melihat waktu sudah semakin malam dan hujan yang tidak kunjung reda, akhirnya Kayla mengiyakan ajakan Adelio. "Apa aku gak berdosa menerima ajakan dari pria lain di saat aku sudah menikah?" Kayla jadi meragu setelah memberikan persetujuan pada Adelio. Adelio yang tidak memperdulikan apa yang Kayla pikirkan saat ini, nampak tersenyum senang setelah mendapatkan persetujuan dari Kayla. Dengan semangat menggebu, Adelio segera mengambil mobil miliknya dan melajukannya mendekati Kayla. "Ayo masuk, Kayla," kata Adelio dari dalam mobil. Kayla yang sudah menyetujui ajakan Adelio dan tak enak hati jika membatalkannya begitu saja, langsung saja mengiyakannya. Dia segera masuk ke dalam mobil dan pergerakannya itu tak luput dari pandangan Hansen yang sejak tadi sudah memperhatikan dirinya. Leo sepertinya benar-benar menyukai wanita itu. Lihat saja sekarang, perjuangannya untuk mendapatkan wanita itu pun tidak main-main, kata Hansen dalam hati. Tak ingin ikut campur dengan urusan Adelio dan Kayla, Hansen memilih kembali masuk ke dalam ruangan yang dikhususkan untuk dirinya. Untuk permasalahan Leo dan Kayla, biarkan saja menjadi urusan mereka. Mobil yang dikemudikan Adelio akhirnya melaju meninggalkan kafe. Baru saja mobil melaju di jalan raya, Adelio langsung saja mempertanyakan sesuatu kepada Kayla. "Di mana alamat rumah kamu, Kayla?" tanya Adelio, masih memasang wajah tersenyum saat bertanya pada Kayla. Kayla tak langsung memberikan jawaban atas pertanyaan Adelio. Dia berpikir sejenak apakah jawaban yang akan ia berikan nanti membuat Adelio bingung atau bagaimana. "Gimana ini? Apa aku harus jujur kepadanya?"
Gumam Kayla dalam hati. Beberapa saat berpikir dan mencari jawaban yang tepat untuk Adelio, akhirnya Kayla menjawab pertanyaan Adelio. Rumah kamu di sana. Seperti yang sudah Kayla duga, Adelio nampak terkejut setelah mendengar jawaban darinya. Kayla mengangguk pelan. Sebenarnya bukan rumah aku, tapi rumah majikan aku, balas Kayla. Terpaksa ia berdusta pada Adelio daripada memperbanyak pertanyaan yang keluar dari mulut Adelio. Majikan, ulang Adelio. Kayla pun mengangguk membenarkannya. Aku bekerja di 2 tempat. Pagi sampai sore di kafe milik Tuan Hansen, malam sampai pagi di rumah majikanku. Jelas Kayla. Adelio terkejut mendengarnya. Bagaimana bisa Kayla memiliki pekerjaan selama 24 jam? Yang benar saja kamu bekerja selama 24 jam, lah. Apa kamu lupa kalau kamu itu manusia, bukannya mesin? Protes Adelio. Tidak dapat ia bayangkan bagaimana lelahnya Kayla bekerja hampir 24 jam seperti itu. Kayla tersenyum saja mendengarnya. Dia pun tak berniat menjelaskan lebih lanjut pada Adelio tentang maksud perkataannya. Adelio yang tidak merasa puas dengan jawaban Kayla, terus saja bertanya walau Kayla nampak enggan untuk menjawabnya. Tuan Adelio, maaf kalau aku gak bisa menjawab semua pertanyaan kamu. Aku pikir kamu sudah mengetahui batasan di antara kita dan tidak perlu ikut campur atau ingin tahu tentang bagaimana kehidupan aku, kata Kayla. Adelio terdiam. Jika Kayla sudah berkata demikian, itu berarti wanita itu sudah merasa kurang nyaman dengan pertanyaannya. Baiklah, maafkan aku kalau terkesan ikut campur dengan kehidupan kamu, kata Leo. Kayla tersenyum saja mengiyakan perkataannya. Tidak banyak lagi percakapan di antara mereka setelah Kayla mengiyakan perkataan Adelio. Adelio memilih diam agar tidak terkesan terlalu kepo dengan kehidupan Kayla, sementara Kayla diam karena takut jika berbicara akan mengundang pertanyaan baru dari Adelio. 20 menit tanpa terasa berlalu, akhirnya mobil yang dikemudikan Adelio tiba di depan sebuah rumah yang nampak besar dan luas. Ini rumah majikan kamu? Tanya Adelio. Kayla mengiyakannya. Dia segera membuka seat belt yang membalut tubuhnya dan mengambil posisi hendak turun. Terima kasih atas tumpangannya, Tuan Adelio, kata Kayla. Adelio menggelengkan kepala. Sudah kukatakan jangan panggil aku Tuan. Panggil aku Leo atau Adelio saja, tegas Adelio. Kayla tak ingin banyak membantah perkataan Adelio. Dia mengangguk saja dan memanggil nama pria itu sesuai dengan yang Adelio harapkan. Sama-sama, kalau begitu sampai bertemu besok, kata Adelio. Dia sudah tidak sabar menunggu esok hari agar bisa bertemu dengan Kayla. Kayla mengangguk saja mengiyakan perkataan Adelio. Dia kemudian turun dari dalam mobil dan bergegas masuk ke dalam rumah setelah mobil milik Adelio melaju meninggalkan kediamannya dan Vano. Masuk ke dalam rumah, Kayla disambut dengan deheman Vano yang terdengar cukup keras. Pandangan Kayla tertuju ke sumber suara. Dari arah jendela rumah, Vano nampak berdiri di sana dengan posisi tangan bersedekap di dada. Vano, panggil Kayla. Dia tersenyum menatap wajah pria itu. Namun Vano yang diberikan senyuman tak membalas senyuman darinya. Vano semakin melangkah mendekati Kayla. Dia menatap Kayla dengan tatapan datar dan sulit diartikan oleh Kayla. Pulang dengan siapa tadi? Tanya Vano tanpa basa-basi. Sejak 2 jam yang lalu dia sudah menunggu Kayla pulang. Dan saat mendengar suara mesin mobil berhenti di depan rumah, Vano langsung saja melihat ke kaca depan rumah untuk melihat mobil siapakah yang datang ke rumahnya. Dan betapa terkejutnya Vano, melihat sosok Kayla keluar dari dalam mobil itu. Kayla tak langsung menjawab pertanyaan Vano. Dia meragu untuk menjawabnya. Apa kamu gak dengar pertanyaan aku, Kayla? Tanya Vano, mengulang kembali pertanyaan pada Kayla. Aku mendengarnya. Aku pulang bersama Tuan Adelio. Dia adalah sepupu dari bos tempat aku bekerja, balas Kayla jujur. Daripada berkata dusta dan mendapatkan dosa, lebih baik ia jujur saja, pikir Kayla. Kedua kelopak mata Adelio sontak memicing setelah mendengar perkataan Kayla.
Dia cukup terkejut karena mendengar Kayla pulang bersama seorang pria. Tadi Tuan Adelio menawarkan diri untuk mengantarkan aku pulang. Awalnya aku sudah menolaknya, tapi karena hujan tak kunjung berhenti dan aku sudah terlalu lama dan lelah menunggu untuk pulang, akhirnya aku menerima ajakannya. Jelas Kayla walau Vano belum memintanya untuk menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Dia menawarkan diri untuk mengantarkan kamu pulang. Ulang Vano. Tatapan matanya kini sudah nampak kurang bersahabat saat bertanya pada Kayla. Kayla mengiyakan perkataan Vano. Kenapa? Kamu marah? Tanya Kayla memastikan walau ia masih mengingat dengan jelas perkataan Vano untuk tidak ikut campur urusan masing-masing. Vano hendak mengiyakan perkataan Kayla. Namun yang terlihat dari pergerakannya justru tidak sejalan dengan apa yang ada di hatinya. Dia justru menggeleng menjawab pertanyaan Kayla dan membuat Kayla yang melihatnya jadi tak lagi memikirkannya dan merasa lega. Baiklah kalau begitu, kata Kayla. Karena Vano hanya diam saja, Kayla pun segera berpamitan untuk masuk ke dalam kamar mereka berada. Dia benar-benar tidak peka, gumam Vano sambil menatap kepergian Kayla. Benar apa kata Vano, Kayla memang tidak peka. Dia berpikir jika Vano tak mempermasalahkan hal tersebut dan terus saja melangkah menuju kamarnya berada. Ditinggal begitu saja oleh Kayla, membuat Vano segera mengikuti langkah wanita itu. Kayla yang tidak menyadari jika langkahnya saat ini diikuti oleh Vano, tetap menghadap ke arah depan dan melangkah ke arah kamarnya dan Vano berada. Kenapa kamu diantarkan pulang oleh dia? Memangnya motor kamu di mana? Tiba-tiba saja Vano kembali melontarkan pertanyaan pada Kayla setelah masuk ke dalam kamar. Kayla terhenyak. Disegera membalikkan tubuh menghadap wajah Vano yang sudah berada tak jauh di belakang tubuhnya saat ini. Kenapa dia mengikutiku? Bukannya menjawab pertanyaan Vano, Kayla justru bertanya di dalam hati. Vano yang masih menunggu jawaban dari Kayla pun menatap wajah wanita itu dengan tatapan intens. Kamu gak dengar pertanyaan aku ya? Tanya Vano setelah cukup lelah menunggu jawaban dari Kayla. Ya, aku mendengarnya. Balas Kayla. Lalu, tanya Vano. Dia menawarkan diri untuk mengantarkan aku pulang karena hujan tak kunjung berhenti. Untuk masalah motor, aku tinggalkan motornya di kafe. Karena kendaraanku untuk berangkat ke sana besok pagi tidak ada, jadi aku akan berangkat menggunakan ojek online aja. Jelas Kayla. Vano menganggukkan kepala, paham dengan apa yang Kayla katakan pada dirinya. Namun satu hal yang kurang Vano sukai saat ini adalah, Kayla pulang bersama dengan pria lain. Apa masih ada hal yang ingin kamu tanyakan kepadaku, Vano? Tanya Kayla. Sebaiknya ia mempertanyakan hal tersebut lebih dulu sebelum nantinya Vano memanggilnya kembali di saat dirinya hendak mengganti baju. Rasanya Vano belum puas untuk bertanya pada Kayla. Namun mengingat perjanjian di antara mereka, Vano memilih tak melanjutkan percakapan di antara mereka. Setelah mendapatkan respon dari Vano, Kayla segera masuk ke dalam kamar mandi. Ia hendak membersihkan tubuh di dalam kamar mandi dan berganti baju. Sementara di luar kamar mandi, Vano masih setia di tempatnya berdiri. Beberapa pertanyaan pun kini berkeliaran di kepalanya karena Kayla pulang bersama dengan pria lain.